Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Akhwati at-talibat rahimani wa rahmakumullah. Semoga sehat semua. Kita lanjutkan masih membahas sirah sahabat Nusaybah atau Nasibah Al-Maziniyah Al-Ansariyah. Kemarin bagian pertama sampai terakhir halaman 62. Kita lanjutkan di sini. Silakan disimak dengan baik. Insya Allah akan ada evaluasi. Wa fi akhiri besaran. Wa fi akhir al-hazi' al-awwal min awsat ayyam at-tasyrik. Di akhir al-hazi' al-awwal apa kemarin? Sepertiga malam. Al-thuluthul awal. Al-hazi' al-awwal berarti sepertiga malam pertama. Di akhir sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama bagian akhirnya. Ya kalau di jam ya mungkin sekitar jam 9 atau setengah 10. Nah, di waktu itulah min awsati ayyamit tasyrik, di pertengahan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ada 11, 12, 13, berarti hari ke-12. Wa inda aqabah, wa indal aqabah ismul makan, wa fi mina ismul makan kadzalik. Tamal liqaul kabir fi najwatin min Quraisyin. Berlangsunglah pertemuan besar fi najwatin min Quraisy. Undurna ilal hamish. An-najwa al-bu'du 'anil amri hatta yudhanna annahu lan yalhiqahu ahadun. Jauhnya dari suatu perkara sampai ya, disangka ya, sampai diharapkan, disangka tidak akan disusul oleh satu orang pun. Ya, maksudnya tanpa sepengetahuan ya, dari seorang pun dari Quraisy. Fi najwatin min Quraisy, tanpa sepengetahuan Quraisy. Dan ini penting ya, karena kalau sampai tahu satu Quraisy saja qadarullah, maka tidak akan berlangsung pertemuan tersebut ya, baiat Aqabah yang pertama. Falaqad taqaddama 72 rajulan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah ya yang ikut pada saat itu ada 72, 72 rajulan, laki-laki. Wa wada'a aydiyahum fi yadayhi wahidan ba'da akhara mubayyi'ina ala an yamna'uhu mimma yamna'una minhu nisa'ahum wa auladahum. Baik, di sini disebutkan bagaimana baiat pada saat itu. Mereka meletakkan, para sahabat laki-laki yang berjumlah 72 tadi, meletakkan tangan-tangan mereka ke kedua tangan Nabi satu persatu, wahidan ba'da akhar. Mereka membaiat, ini isi baiatnya, am yamna'uhum mimma yamna'una minhu nisa'ahum wa auladahum. Indama su'iltum ala madha kana sahabatu yubayyi'una ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala fahada jawabuhu an yamna'uhu an yamna'a as-sahabatu ar-rasula sallallahu alaihi wasallam mimma yamna'una minhu nisa'ahum wa auladahum. Mereka membela Nabi sebagaimana mereka membela istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Ini selaras dengan isi hadis ya, pesan dalam hadis yang sahih yang kemarin telah kita sebutkan. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi
wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga aku, kata Rasulullah SAW, lebih dia cintai daripada walidihi, orang tuanya, wa waladihi, anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia semuanya. Jadi Rasulullah adalah buat seorang yang beriman adalah dari kalangan manusia yang harus diutamakan, paling diutamakan. Secara umumnya adalah Rasulullah orang yang paling diutamakan setelah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan konsekuensi dari syahadat Rasul. Tatkala seorang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemarin kita contohkan di kelas, di pembelajaran offline, misal ya, salah seorang di antara kalian akhwat di rumah ada pertemuan di sana, pertemuan keluarga besar, kemudian orang tua entah bapak atau ibu minta dari kalian, besok ada pertemuan besar, besok bantu-bantu nyiapkan makan minum ya, konsumsi. Namun pakaiannya yang biasa saja, jilbabnya nggak usah perlu lebar-lebar, sekedarnya saja. Nah, bawahannya pakai celana nggak apa-apa, ketat dikit nggak apa-apa, atasannya pakai kaos saja, ketatan dikit juga nggak apa-apa. Misalnya begitu. Di sini ada ketaatan, ada dua ketaatan yang perlu kita lihat. Ketaatan kepada syariat, di situ ada Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada umatnya batasan-batasan syar'i di dalam berpakaian. Kemudian di situ ketaatan kepada orang tua. Mana yang harus didahulukan? Tentu yang didahulukan adalah ketaatan kepada Rasulullah SAW dan tetap dengan bermuamalah kepada orang tua dengan cara yang baik, memberikan masukan, memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang baik. Atau seorang laki-laki, anak laki-laki ya, sudah berumur, orang tua belum ngaji, anaknya ini jenggoten, ya, diminta untuk potong atau cukur jenggot itu, ya. Kata orang tua, dipotong jenggotnya biar cepat laku misalnya. Mana yang harus didahulukan? Tentu adalah perintah Rasulullah SAW, ketaatan kepada Rasulullah SAW yang memerintahkan agar para laki-laki yang tumbuh jenggotnya untuk membiarkan jenggotnya tersebut. Nah, ini sekilas contoh ya, praktek dalam hal ini. Jadi isi baiat Aqobah itu tidak hanya diamalkan oleh para sahabat ya. Kita ya, umat Rasulullah yang jauh dari beliau hidupnya, tidak ketemu beliau, juga perlu ya, bahkan wajib untuk mengamalkan isi baiat tersebut. An yamna'uhu mimma yamna'una minhu nisa'ahu wa auladahu. Walamma intahar rijalu minal bai'ah taqaddamat imra'atani fabaya'ata 'ala ma baya'a 'alaihi rijal. Laki-laki selesai, gantian perempuan. Ternyata di sana cuma ada dua perempuan. Nah, majulah dua orang perempuan membaiat Rasulullah SAW dengan isi baiat yang sama dengan isi baiat tatkala berbaiat dengan sahabat laki-laki. Walakin ada catatan besar di sini, walakin min ghairi musafahah, akan tetapi tanpa adanya jabat tangan. Tadi kali anna Rasul alaihi salatu wassalam la yusafihun nisa. Yang demikian karena Rasulullah SAW tidak bersalaman dengan para wanita. Ini juga hendaknya diperhatikan ya. Apalagi akhwat-akhwat, karena hal menyentuh selain mahram itu tidak hanya khusus kepada laki-laki atau tidak cenderung hanya kepada laki-laki larangannya.
Nah, perempuan juga demikian, dilarang untuk sengaja menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya. Dan di luar sana barangkali memang perempuan yang pengen, misalnya perempuan punya fan, seorang laki-laki dari kalangan aktor atau apalah, ada kesempatan bertemu, terkadang perempuan yang pengen, maka ini hendaknya diperhatikan. Dalam sebuah hadis secara tegas Rasulullah SAW menyebutkan, la an yud'ana ahadukum bimid'atin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan tusuk besi itu jauh lebih baik daripada dia menyentuh seorang perempuan yang bukan mahramnya. Ya. Nah, ada dan di sini di baiat ini bukan merupakan salah satu keadaan di mana seseorang diperbolehkan untuk bersentuhan, berjabat tangan. Ya, ada beberapa kondisi yang memang dibolehkan. Misalnya dalam perang. Ya, nanti akan kita baca kiprah Nusaybah di dalam peperangan. Di antara disebutkan nanti di perang Uhud dan perang Yamamah, bagaimana beliau. Nah, di situ ada ya, keringanan. Perempuan yang ikut perang, ya, mereka diberikan tugas untuk merawat ya, para mujahid yang terluka, ya, mengobati mereka. Tentu dengan tetap meminimalisir sentuhan. Ya, kalau zaman sekarang ada sarung tangan, nah itu bisa digunakan. Di antara juga kalau zaman sekarang itu naik kendaraan umum, fasilitas umum. Nah, di situ masuk ya keringanan. Ya. Namun jangan sampai ya memanfaatkan ya, keringanan tersebut ya, sehingga dengan sengaja ya, seseorang menyentuh ya, lawan jenisnya yang bukan mahram di kondisi-kondisi tadi. Nah, waqad kanat ihda hataini mar'ataini tu'rafu bi ummi mani. Salah satu dari dua perempuan ini yang dikenal dengan sebutan Ummu Mani. Siapakah dia? Ummu Mani ia Asma bintu Amr bin Adi ibn Yasir Al-Ansariyah As-Silmiyah. Ya, sama-sama wanita Ansar. Ternyata Ummu Mani adalah ummu sahabi Mu'ad ibni Jabal. Ummu Mani adalah ibundanya Mu'ad ibn Jabal. Salah satu dari kalangan pemuda ya, yang mau masuk Islam di awal-awal dakwahnya Mus'ab bin Umair, di mana Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasulullah ke kota Madinah untuk berdakwah di sana. Salah satunya adalah keluarganya Mu'ad ini, ya, yang awal-awal masuk Islam. Bahkan Mu'ad ini meskipun masih muda, beliau semangat ya, untuk mengislamkan orang lain. Beliau sendiri awal-awal masuk Islamnya dan semangat mendakwai orang lain untuk masuk Islam. Dan waktu itu beliau masih muda. Di antara cara beliau di dalam mengajak orang lain untuk masuk Islam itu tidak melalui dialog, tidak diajak secara lisan. Cuman beliau bertindak. Dikisahkan pada zaman itu di Madinah ada salah seorang sahabat yang belum masuk Islam, padahal umurnya sudah tua, sudah 60-an. Amr ibnul Jamuh kalau nggak salah. Dia punya 3 putra, Muawad, Mu'ad, Khalad. Jadi sama dengan namanya Mu'ad. Nah, 3 putranya ini, karena ini sekawan dengan Mu'ad ibnu Jabal, 3 putranya itu sudah masuk Islam. Ibunya pun juga terpengaruh masuk Islam. Nah, tinggal bapaknya yang belum masuk Islam, padahal umurnya sudah 60-an. Maka Mu'ad ibnu Jabal dan bersama temannya tadi, 3 putra dari sahabat yang sudah tua tapi belum masuk Islam, Amr ibnu Jamuh, ngajak untuk mendakwai
bapaknya, menyadarkan bapaknya untuk agar segera masuk Islam. Ya, bapaknya ini punya patung yang disembah, yang dia datangi setiap pagi dan sore hari, pagi dan malam sebelum tidur. Maka Mu'adz bin Jabal bersama 3 putra dari sahabat Amr ibn Jamuh yang belum masuk Islam pada saat itu membuat rencana. 3 putranya Muawwad, Khallad, Mu'adz. Rencananya apa? Tatkala bapaknya tidur, berhalanya diambil, kemudian dibuang ke tempat pembuangan kotoran masyarakat Madinah pada waktu itu. Ya bahasa kita sekarang sapi tank. Nah, dibuang ke sana. Nah, bapaknya malam-malam seperti biasa sebelum tidur pamit ke berhalanya, ibadah dulu. Nah, kemudian tinggal tidur. Pagi harinya dia mau beribadah, mau menyembah patungnya, tidak dapat, tidak didapati di ruangan khusus yang memang sengaja ada ruangan khusus di rumahnya tersebut. Mau bingung, dicari-cari, marah-marah sama orang rumah, nggak ketemu. Cari di luar rumah, ketemunya di sapi tank. Diambil itu, dia bersihkan, dimandikan, dikasih minyak wangi. Dan memang kebiasaannya beberapa hari, setiap beberapa hari itu dimandikan, dikasih minyak wangi. Ini kecemplung ke sapi tang, lepotan tinja dan sebagainya. Dicuci, Tuhan dicuci, Tuhan dimandikan. Nah, di hari pertama itu bapaknya sudah mulai ragu. Ini apa yang saya lakukan itu kan? Hari kedua, malam kedua, sama, ya Mu'adz bersama teman-temannya tadi, ya, putranya Amr bin Jamuh melakukan hal yang sama. Ya, bapaknya sudah tidur, ya, berhalanya, patungnya diambil, diikat sama bangkai anjing, dibuang ke tempat yang sama. Di pagi harinya bapaknya bingung lagi. Nah, cuman sudah dalam benaknya sudah berpikir, oh paling dibuang ke sana lagi gitu. Nah, ini dicari keluar, ketemu benar di tempat yang sama, diambil lagi. Nah, meskipun sudah ragu-ragu akan kebenaran Tuhan yang dia sembah setiap harinya, yaitu berhala, tetap diambil, dimandikan, dibersihkan, kasih minyak wangi. Sebelum tidur pamit bapaknya ini, Amr bin Jamuh pamit. Nah, kalau engkau memang benar-benar Tuhan, ini pedangku, kau bawa. Jika ada orang yang mau mencelakakanmu, maka belalah dirimu sendiri. Nah, ditaruh pedang itu atau dikalungkan ke berhala tersebut. Tinggal tidur. Pagi harinya ternyata dia dapati berhalanya sudah tidak ada. Tuhannya hilang. Nah, dicari-cari ternyata di tempat yang sama, di sapi tank. Nah, ketiga kalinya tersebut Amr ibn Jamuh tidak mengambilnya, kemudian sadar. Nah, ini mendapat hidayah karena apa? Karena dakwah. Ya. Dakwah tidak mesti dakwah itu secara lisan. Jadi langsung tindakan seperti itu nggak masalah. Jadi menyesuaikan kondisi tentunya. Nah, setelah itu baru diajak dialog, kemudian diajarkan Islam, masuk Islam. Nah, ini diantara sekelumit kisah tentang Mu'adz dan teman-temannya tadi, ya, putranya Amr ibn Jamuh. Kemudian wa amal ukhra fahiya Nasibah bintu Ka'b bin al-Maziniyah al-Mukannah bi Ummi Umarah. Satunya lagi tadi kan ada perempuan, 2 perempuan di Baiat Aqobah, ya, laki-laki berjumlah 72, perempuannya 2. Yang pertama ibundanya Mu'adz bin Jabal, yang kedua Ummu Umarah, ya, yaitu Nasibah atau Nusaibah bintu Ka'b. Adat Ummu Umarah ila Yathrib farihatan bima akramaha Allah bihi min liqa'ir Rasulil A'zam sallallahu alaihi wasallam. Ummu Umarah kembali ke Yathrib, ke Madinah. Yang pertama dalam keadaan senang, farihah. Kenapa? Karena
mendapatkan karunia dari Allah bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara kenikmatan pada saat itu, di zaman itu adalah nikmat bisa berjumpa dan bahkan beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqidatan al-azmah, beliau bertekad kuat. Pulang yang pertama senang, yang kedua dalam keadaan bertekad kuat untuk menepati isi baiat tadi. Tsumma madatil ayyamu sira'an, kemudian berlalulah hari demi hari dengan cepat. Hatta kana yaumu Uhudin, sampai tibalah hari perang Uhud. Wa kana li ummi Umarah fihi sya'nun wa ayyu sya'nin. Nah, di sana Ummu Amarah punya cerita. Kharajat Ummu Umarah ila Uhudin tahmilu siqa'aha litarwiya dhama al-mujahidin fi sabilillah. Keluarlah Ummu Umarah ke Uhud membawa minumnya untuk ngasih minum kepada para mujahid yang kehausan. Inilah tugas seorang perempuan di dalam medan peperangan. Jadi pada dasarnya tugas pokoknya bukan membawa senjata, tapi sebagai perawat. Wa ma'ahala fa'ifuha litudammida jirahahum. Si makan, nasi minum, kemudian mengurus para mujahid yang terluka. Bersama beliau ada lafaif, pembalut atau perban yang dia gunakan untuk membalut luka-luka orang yang mujahidin yang terluka. Wala ajabah, tidak mengherankan. Faqad kana laha fil ma'rakati zawjun wa thalathatu afidah. Tidak heran karena dalam peperangan tersebut, beliau memiliki suami. Jadi beliau ingin berjuang bersama suami. Selain suami di sana ada tiga hati, kalau kita bahasakan langsung terjemahannya. Namun maksudnya afidah di sini adalah orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai. Tiga tersebut siapa? Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bagi dia meskipun di medan peperangan, dia Nusaibah berkewajiban untuk membela Rasul, dan benar, nanti akan dikisahkan. Ini menunjukkan tekad kuat beliau untuk memenuhi isi baiat tadi, sampai perang pun, di mana seorang perempuan itu tidak diwajibkan, dia pun berangkat. Wa waladaha Habibun wa Abdullah, kedua putranya Habib dan Abdullah. Ada catatan di situ Habib, silakan dilihat catatan Habib ibnu Zaid, Habib bin Zaid. Untuk lengkapnya bisa dilihat di buku sama oleh penulis. Jadi saya sampaikan di sini bahwa Nusaibah atau Nasibah itu menikah beberapa kali, dan yang mengikut beliau, ikut beliau dalam perang Uhud ini adalah suami beliau yang kedua. Yang dalam referensi ini disebutkan bernama Ghaziyah bin Amr. Namanya adalah Ghaziyah bin Amr. Ini yang ikut dalam perangan Uhud, dalam perang Uhud. Kemudian putranya yang tadi Habib bin Zaid, berarti bukan anak dari suami yang ikut perang di sini. Habib bin Zaid adalah putra dari suaminya yang pertama, Zaid bin Asim bin Amr dan Abdullah. Habib dan Abdullah adalah saudara seibu beda bapak. Saudara seibu beda bapak. Wa dzalika bil idhafati ila ikhwatiha minal muslimin. Ditambah lagi di sana ada saudara-saudara semuslim al-dzaidin, yang membela agama Allah, dzaidin. Ada catatan al-mudafi'in, yang membela. Al-munafiqin an Rasulillah, sama. Al-munafiqin bimakna adz-dzaidin, membela. Tsumma kana makana yauma Uhud.
Terjadilah apa yang terjadi di hari perang Uhud. Faqad ra'at Ummu Umarah bi'ainaiha kaifa tahawwala nasrul muslimin ila hazimatin kubra. Sungguh Ummu Umarah melihat dengan kedua matanya sendiri bagaimana kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin berganti dengan kekalahan yang besar. Wa kaifa akhadhal qatlu yashtaddu fi sufufil muslimin. Dan bagaimana ya, pembunuhan mulai mengganas di barisan kaum muslimin. Fa yatasaqatuna ala ardil ma'rakati syahidan ithra syahid. Berjatuhanlah ya, korban jiwa pada bumi pada medan peperangan tersebut syahidan ithra syahidin ya, satu persatu mati syahid. Wa kaifa zulzilatil aqdam. Beliau melihat dengan kedua mata beliau sendiri bagaimana kaki-kaki barisan kaum muslimin goncang, tidak karuan, kocar kacir. Fatafarraqar rijal an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berpencarlah ya, laki-laki dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ini di antara yang membuat ya, selain kekalahan ya, terpencarnya barisan kaum muslimin di perang Uhud adalah pertama kekalahan ya, karena waktu itu kaum musyrikin kalah duluan, namun di sana ada Khalid ibn Walid menjadi panglima. Beliau mengatur ulang barisan pasukannya, kemudian diajak putar balik, diajak lewat belakang gunung sehingga pergerakannya tidak diketahui oleh kaum muslimin. Kemudian naik gunung, sampai di atas gunung ternyata pasukan pemanah dari kaum muslimin tinggal beberapa, sebagian sudah turun. Padahal Rasulullah berpesan sebelum peperangan, jangan kalian tetaplah kalian di sini apapun yang terjadi. Namun sebagian sahabat pasukan pemanah yang memang sudah ada di atas gunung, mereka turun karena melihat kaum muslimin sudah menang. Turun, hanya beberapa saja di atas. Mereka akhirnya Khalid dan pasukannya menghabisi pasukan kaum muslimin yang berada di atas gunung. Kemudian dari atas gunung mereka menyerang secara tiba-tiba pasukan kaum muslimin. Disitulah kaum muslimin ya, berpencar kemana-mana cari keselamatan. Hatta lam yabqa ma'ahu illa asyratun aw nahwun min asyrah. Tidak tersisa di sekitar beliau itu kecuali hanya 10 atau hitungan yang tidak sampai 10. Aw nahwun min asyrah. Mimma ja'ala sarikhal kuffari yunadi. Yang demikian ini menjadikan salah seorang kafir ya, berteriak menyerukan laqad qutila Muhammad, laqad qutila Muhammad. Sungguh Muhammad telah terbunuh, sungguh Muhammad telah terbunuh. Nah, ini sebab kedua yang menyebabkan kaum muslimin ya, berpencar kemana-mana tidak karuan. Selain mencari keselamatan, ya mendengarkan ada orang kafir berteriak demikian, laqad qutila Muhammad, sehingga psikis mereka, ya, kejiwaan mereka sudah down, ya, mental mereka sudah down. Panglima mereka, nabi mereka yang mereka bela ternyata sudah meninggal. Inda dzalik alqat Ummu Umarah siqaaha wan barat ila al-ma'rakati kan namiratil lati qusida ashbaluha bisyarrin. Di saat seperti itu, bentar, berapa menit nih? Di saat seperti itu, Ummu Umarah meletakkan minumnya, wan barat ilal ma'rakati. Kemudian beliau terjun ke medan peperangan. Kan namirati, seperti singa betina. Allati
qusida ashbaluha bisyarri. Yang anak-anaknya ashbal, ya, anak-anaknya ditimpa suatu keburukan. Jadi hewan, ya, betina itu ganas-ganasnya tatkala dia punya anak. Nah, bahkan hewan yang tidak buas sekalipun. Contohnya ayam betina, enggak punya anak, biasa-biasa saja. Tapi kalau pas punya anak, anaknya diganggu, siap-siap dicakar, siap-siap dicotol. Nah, ini diibaratkan di sini karena saking beraninya beliau sebagai seorang perempuan, beliau diibaratkan seperti singa betina. Satu faedah, ini sudah lama, kita lanjutkan besok. Sebelum ditutup, satu faedah di paragraf terakhir ini, bahwa Islam mengajarkan keberanian, tentu keberanian dalam kebaikan, ya. Asy-syaja'atu fi mawdi'iha takunu sifatan mahmudah. Asy-syaja'atu fi mawdi'iha takunu sifatan mahmudah. Keberanian yang pada tempatnya, maksudnya pada tempatnya itu dalam kebaikan, dalam koridor syar'i, ya, maka itu menjadi sifat yang terpuji. Ya, catatannya dalam kebaikan, ya, dalam koridor syariat. Maka tidaklah terpuji keberanian tatkala keberanian tersebut bukan pada tempatnya yang baik, menyalahi aturan agama. Seorang perempuan keluar rumah, ya, berani tidak memakai hijab, ya, tidak menutup kakinya, memakai pakaian ketat. Nah, tentu ini keberanian yang bukan pada tempat, maka tidak terpuji. Keberanian menyampaikan kebenaran, ya, dengan baik, nah, dalam forum kultum misalnya, dalam event kultum yang sudah terjadwal, ya. Ini yang offline, ini seperti yang offline di pondok, ada jadwal setiap pada zuhur ada muhadharah, ada kultum. Berani menyampaikan kebaikan di situ, mendakwahkan kebaikan di situ, itu kebaikan. Dan bukan termasuk kebaikan misalnya menyampaikan aspirasi, ya, dengan kowar-kowar di hadapan banyak orang, ya, menyampaikan aspirasi ke pengurus. Kalau di Putri misalnya menyampaikan usulan di hadapan para santri yang lain, nah, dengan teriak-teriak disampaikan ke kabak asrama misalnya, atau kepada ustadzah pengabdian, disampaikan dengan teriak-teriak, ya, tidak merendahkan suara. Ini tentunya keberanian yang kelewatan, tidaklah menjadi sifat yang mulia. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Insya Allah dilanjutkan pekan depan. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali ada yang menyampaikan beberapa faedah tambahan, silakan disampaikan nanti di forum Fasroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.